Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Wahab, teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan diskusi kami soal nomor 1 sama 2 soal ulangan tingkat VM. Soal pertama, eh, ide sebuah proyek yang menurutmu menantang dengan melibatkan AI generatif. Apa saja tantangan utamanya dan bagaimana cara mengatasinya? Dari siapa dulu nih? Dua-dua apa dulu? Start dari dua aja nggak apa-apa. Dua-dua aja ya. Ya, Ide gua apa ya? Kalau ide gua gini sih apa? Gen AI itu buat resep resep makanan otomatis dari foto bahan makanan yang diupload gitu. Di mana si user nge-upload bahan makanannya, terus apa, si AI-nya ngenalin bahan bahannya supaya bisa menghasilkan resep yang unik sama lengkap sama lengkap sama itu maksudnya gitu. Misalnya hmm. user input foto telur, nasi, kecap sama garam. Nah, berarti hasilnya keluar resep nasi goreng kayak gitu. Ah, iya, iya. Nah, tapi di ide ini apa ya? Ada pertama sih salah satunya kayak ngedeteksi makan bahan yang mirip kayak tepung sama gula gitu. Atau gula sama garam. Terus yang paling sering kayak jahe sama upas gitu. Dan Iya, bahan iya. makanannya ya sama banyak yang lain-lain. Nah, ini tuh bisa terjadi karena bisa misalkan ada konsepnya yang kurang variatif atau enggak eh, untuk objek yang tumpang tindih gitu. Atau faktor lain kayak ya lighting atau enggak background. Dan menurut gue sih cara ngatasinnya bisa dengan nambah dataset sih. Atau enggak ngatur pencahayaan sama latar belakangnya bisa pakai meja atau pakai plastik. Terus tantangan yang lainnya sih mungkin apa ya? Eh, bahan atau langkah yang ada ini. Karena kan apa kita kalau pas lihat resep biasa udah biasa udah punya semuanya udah punya bahannya ya tinggal alat-alatnya. Tapi Iya, pas lihat langkah-langkahnya tiba-tiba ada aja yang udah apa yang tiba-tiba muncul gitu. Misalnya oh iya, kayak iya. ya, yang sering-sering kejadian kayak gitu gitu. Kita udah Iya, ngerasa itu di bahan yang lain itu jadi tiba-tiba di dalam penampilan disuruh seperti itu. Ini sebenarnya ada harga gitu. iya, betul. Hmm. Ini bisa terjadi sih karena ya LLM-nya tuh belajar dari pola riset umum. Terus nggak adanya apa ya, nggak ada ruang visualnya, sama nggak ada apa namanya eh, constraint yang keras gitu. Nah, cara mengatasinya sih bisa pakai apa kasih keuntungan yang berbeda gitu. Kayak makanya gunakan bahan dari daftar berikut gitu. Terus atau enggak gunakan menambah bahan baru atau bisa apa ya, ya, jika bahan nggak cukup katakan bahan tidak memadai. Ya itu aja sih ide dari gue. Kalau menurut lo apa ide lo? Kalau menurut gue kayak ide proyek generatif kayak menantang itu, gue udah punya ide sih sebenarnya buat pengembangan asisten desain UI UX berbasis kecerdasan buat UMKM. Jadi itu kan biasa di era digital kan banyak UMKM yang memulai beralih ke aplikasi digital ya. Kayak aplikasi masif, perdagangan uang, sampai ke pemisahan online. Nah, oke, salah satu misalnya tim yang sering muncul itu biasanya desain aplikasi yang kurang ramah buat penggunanya, terus terutama bagi pelaku UMKM nih, dengan literasi digital yang masih terbatas. Jadi karena Wah, itu gua ada ide buat project ini tuh biar menjawab tantangan tersebut gitu dong.
memanfaatkan generatif AI sebagai asisten dalam merancang desain UI dan UX yang lebih tepat buat guna. Jadi kami akan memproyek tuh kayak apa ya, udah proyek ini tuh membangun sebuah sistem generatif AI yang bisa ngasilin wireframe aplikasi, terus juga jalur navigasi atau user flow, sama bisa ngerekomendasiin UI UX buat kebutuhan itu yang kalian gitu. Oke. Nah, eee, buat penggunanya itu jadi cukup masukin deskripsi singkat aja kayak jenis usahanya apa, buat target penggunanya Oke. siapa, tingkat literasi digital, sama perangkat yang digunakan sama penggunanya gitu. Terus tantangan umum dari proyek ini tuh sebenarnya ada beberapa sih dari yang pertama itu kualitas dan konteks datanya. Jadi kan sebenarnya kan sangat bergantung pada data ya. Hmm. Nah itu tuh tantangannya adalah desain UMKM Indonesia ini yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu dengan aplikasi global. Jadi itu Oke. jika data yang digunakan terlalu umum, maka hasil desain yang bersifat generik dan tidak sesuai kebutuhan pengguna lokal. Nah, gue udah punya solusi buat tantangan pertama ini. Mungkin yang bisa digunakan untuk kayak gini dataset aplikasi UMKM lokal, terus persona pengguna hasil observasi, terus juga ada prompt berbasis konteks, jadi seperti usia pengguna dan keterbatasan perangkatnya. Kalau buat tantangan kedua itu ada pemahaman prinsip UX-nya. Jadi itu tuh orang seringkali hanya fokus pada tampilan visual gitu, tetapi mengabaikan prinsip UX kayak hierarki informasinya nih. Terus beban kognitif pengguna sama aksesibilitas gitu loh. Jadi solusi dari tantangan kedua ini dari gua yaitu aturan UX-nya seperti heuristic Nielsen, terus prinsip desain aksesibilitas sama evaluasi manual oleh manusia atau desainer. Jadi kan pendekatan ini tuh biasanya dikenal sebagai human in the loop. Jadi di mana manusia terlibat dalam pengambilan keputusannya, gitu. Terus ada tantangan ketiga yaitu evaluasi hasil desain. Nah, buat evaluasi hasil desain ini, menilai desain UI UX tidak semudah mengukur akurasi model AI. Jadi solusinya itu evaluasinya dilakukan melalui pengujian usability, terus ada perbandingan waktu penyelesaian tugas, sama feedback langsung dari pengguna yang lainnya. Jadi hasil desain AI kemudian dibandingkan dengan desain manual untuk menguji efektivitasnya. Yang terakhir mungkin ada tantangan etika dan kepercayaan pengguna sih. Jadi selain tantangan teknis kan biasa juga ada tantangan etika. Nah, jadi itu pengguna berpotensi terlalu bergantung pada AI untuk memahami keterbatasannya. Jadi oleh karena itu, AI dalam unsur ini tuh berangsang untuk memberikan penjelasan alasan desain serta menandakan rekomendasi dengan keputusan ini jadi menjadi pengguna kita melakukan evaluasi manual. Jadi ibaratnya penggunanya tetap bertanggung jawab ya buat ngurusin desain ini. Terus buat nilai dan manfaat proyeknya sih, yang pertama itu mengerti secara teknis, itu udah pasti karena menggabungkan AI generatif dan UX, terus juga berbantu langsung untuk peningkatan kualitas aplikasi UMKM. Nah, yang kedua tuh, ini tuh relevan dengan kebutuhan masyarakat gitu menurut gua. Terus yang terakhir cocok sebagai proyek penelitian, PKN maupun pengembangan produk nyata. Itu sih dari gua buat ini proyek yang ada di sini. Itu udah semuanya. Iya. Hmm. Nah, ya, oke, kita lanjut nomor dua aja ya. Nomor dua, eh, ceritakan pengalaman Anda dalam mengimplementasikan dan menerapkan model ini. Nah, dan itu Hmm. dilakukan proyek atau penulisan. Oke, seri pengalaman dengan temuan dan kemudian sikap aku. Memang ada pengalaman apa di implementasi GenAI nggak? Boleh. Bisa diceritain sedikit? Oh, kalau mungkin dari pengalaman gue nih ya sebagai mahasiswa nih yang sering banget pakai AI. Oke. Nah, jadi gue tuh buat sebagai mahasiswa apalagi di bidang informatika nih ya kan kita biasa butuh banget AI buat kayak ngoding segala macam, nyari referensi ide UI UX. Nah, itu tuh Ya. ketertarikan gue terhadap Gen AI itu muncul waktu pas gue ngerjain tugas proyek berbasis teknologi.
sama penulisan laporan, proposal, segala macam. Terus ada pengambilan ide proses dan sistem, kayaknya dari referensi UX tadi yang gue bilang. Terus ada, Mhm. menurut gua peran generatif AI dalam proyek tuh gue gunain sebagai asisten sih, bukan sebagai pengganti manusianya ya. Jadi contohnya pada project konseptual sistem desain yang buat UMKM tadi, itu tuh generatif AI gue manfaatin buat membantu rumusin ide solusi, terus menghasilkan generatif alternatif desain awal, serta menyusun alur pengguna itu user flow. Nah, kalau buat keputusan akhir ya, itu tetap ada di gua sebagai user. Mmm. Terus kalau buat proses implementasi sih dalam penerapannya gue nggak langsung menerima hasil dari AI sih. Jadi gue tetap melewatin beberapa tahapan sebelum gue implementasi AI ini, yaitu menentukan konteks masalah secara jelas, itu udah pasti. Terus yang kedua gue menyusun prompt atau instruksi yang spesifik. Yang ketiga itu mengevaluasi hasilnya secara kritis. Jadi buat yang keempat, gue melakukan revisi dan penyesuaian manual. Nah, dari sini tuh gue belajar bahwa kualitas output AI sangat bergantung pada kualitas input yang kita berikan. Kayak yang udah pernah dijelasin sama Bumi soal kalau misalnya kita nge-prompt di game AI nih, harus nge-prompt Mhm. di AI harus sesuai SPOK gitu. Biar si AI ini kan harus generate ke bahasa Inggris dulu. Nah, kalau Mhm. kita sesuai SPOK, itu ketika di generate ke bahasa Inggris, itu tuh lebih mudah dibaca oleh AI-nya. Jadi kayak gitu sih. Terus kalau buat pengalaman implementasi secara teknisnya sih, gue paham kalau genetika ini bekerjanya dengan pola probabilistik, bukan semanan kayak manusia. Jadi oleh karena itu penerapannya harus dibatasi dengan aturan. Nah, beberapa pendekatan yang gua terapin antara lain itu yang pertama ada prompt engineering berbasis konteks. Itu menurut gue kayak jenis pengguna, keterbatasan, teknologi, dan tujuan sistem. Nah, yang kedua, itu constraint atau batasan. Jadi agar si AI tidak menghasilkan output yang menyimpang. Nah, yang ketiga itu kayak yang dijelasin pertama itu pendekatan human in the loop, di mana manusia tetap uh, ada ada hak buat pengambilan keputusan gitu. Tetap ada validasi manual. Kalau buat jenis penulisan akademik, jadi kan selain project, itu ada gue pakai di proposal, penulisan karya ilmiah segala macam. Itu generatif AI gue pakai buat penyusunan draft laporan, contohnya penyelesaian bahasa teknis, terus yang terakhir itu perbaikan alur penulisan. Nah, tapi gue nggak menggunakan AI untuk menulis secara penuh. Jadi AI itu cuma gue manfaatin kayak buat buat untuk awalnya ya. Terus mengoreksi struktur logika gue, terus sesuaiin sama referensi ilmiah. Terus kalau buat tantangan yang ngadepin itu menurut gua AI ini ikutnya terlalu umum. Karena ini sering menghasilkan jawaban yang terdengar-dengar tapi kurang spesifik gitu. Jadi solusi dari gua dengan memperjelas konteks dan tujuan sejak awal. Kayak yang tadi gue bilang kayak kita gunain SPK buat penilai gitu-gitu. Terus yang kedua risiko ketergantungan. Jadi ada kecenderungan nih untuk terlalu mengandalkan AI. Jadi gua mengatasinya dengan tetap menyusun ide sendiri terlebih dahulu sebelum memulai. Terus yang terakhir, validitas dan etika. Menurut gua, tidak semua informasi dari ini dapat langsung dipercaya. Jadi oleh karena itu, kita tuh harus selalu melakukan pengecekan Mhm. dulu gitu, buat make sure kalau ini tuh sesuai sama ide ide pokok kita. Jangan sampai melenceng. Itu aja sih dari gua. Gimana kalau dari gua? Kalau kalau gue ada sih bukan cuma ini kecil-kecilan bisa dibilang gitu. Kita fokus sama sih. Jadi Hmm. ini apa ya? Gue suka banget ya dengerin lagu Jepang kayak K-pop atau enggak ya, anime gitu lah. Oh iya iya. Nah, dari situ gue sempat kepikiran, ini kalau misalnya dinyanyiin ke bahasa Indonesia tuh bakal kayak gimana ya? Liriknya Hmm. kayak gimana ya? Terus bakal ngomong kayak gitu. Nah, di Iya. situ gue coba lah bikin lagu Indonesia dari lirik Indonesia dari lagu Jepang yang gue suka denger. Oh, Ya awalnya sih awalnya gue pakai Google Translate atau enggak ya DeepL Translator lah buat bantu gue terjemahin. iya. Tapi mesti masih ada kesusahannya karena lagu apa lagu Jepang tuh sering banget pakai
apa, pelampiasan, terus struktur Mhm. kalimat nggak langsung atau enggak, eee, kata yang apa, yang susah dipahami hanya dari kandungannya doang. Iya Nah, betul. dari situ gua coba pakai model apa, model DNA ya, buat apa, sebagai alat bantu di rumah. Dan hasil pertamanya sih nunjukin kalau modelnya, bisa sih nerjemahin kalimat dasar. Ya, lumayan sih, lumayan bagus. Tapi Oh, apa, karena emosionalnya sama nuansa nuansa artistiknya tuh masih kurang ya sih, masih masih kurang ada maknanya atau bahkan beberapa terjemahannya tuh biasanya kaku gitu, kaku banget loh. Terus mhm, juga iya. terlalu literal atau enggak nggak sesuai sama konteks yang udah. Nah, Oh, dari situ gua coba mulai apa, penyesuaiin sama proses input sama cek apa, ngajarin ngasih konteks ke modelnya kayak kayak tema lagunya apa, terus apa, suasana emosionalnya gimana, iya. sama ngejelas apa, penjelasan singkat tentang gaya bahasa yang dipakai di liriknya gitu. Nah, dari itu hasilnya ya jadi lebih alami sih, dengan dengan begitu pas apa, definisi ini. Nah, Mhm. di situ sebenarnya itu juga hanya butuh teks sumber, tapi juga konteks budaya sama tradisional supaya hasilnya apa, hasil penyampaiannya jadi lebih relevan. Iya. Nah, terus tantangan lainnya apa ya? Oh ya, apa, ngadepin apa, ungkapan khas bahasa Jepang kayak idiom, diaspora, atau enggak kalimat implisit. Nah, kan ada tuh di beberapa kasus tuh dari AI nerjemahin kata dengan kata tapi apa, ngomongin makna keseliknya. Iya. Nah, buat ngatasi tadi gua pakai proses apa, post editing. Itu apa, tinggal tinggal lagi hasil dengan AI, terus Mhm. visualin supaya tetap setia sama pesan lagunya, tapi masih mudah dipahami sama telinga di Indonesia gitu. Mmm, Soal oh ya, selain itu gue juga sadar pentingnya konsistensi apa, istilah dan gaya bahasa antar mulut lagu. Nah, jadi ini tuh terkadang misalnya tuh apa, misalnya tidak mudah yang untuk kita atau frasa yang sama. Nah, iya. oleh karena itu gue buat pendidikan sama supaya hasil kita tetap konsisten sama ya, sama kerasa kayak suatu karya itu gitu, nggak kayak bukan sekedar kompilasi yang bisa. Iya, Dan oke. dari proyek ini gua sih banyak kalau di ini tuh apa, efektif banget buat cepat proses penjelasan sama evaluasi untuk diri kamu. Mmm, Ya, tapi tapi di Indonesia tetap krusial sih buat buat menjaga keakuratan itu sama estetika bangsa, terus juga sensitivitas budaya. Itu sih kalau dari pengalaman gue. oh, oke oke. Berarti, kalau misal kesimpulan yang gua ambil nih dari, pengalaman kita berdua nih, kalau misalnya kayak yang gua bilang tadi, kita nih butuh, konteks dulu nih buat nge-prompt si AI terlebih dahulu. Biar mungkin Oke, biar hasilnya lebih lebih inilah, lebih menyesuaikan sama kebutuhan kita gitu ya. ya. Oke oke. Ya udah, mungkin, Ya segitu kayaknya aja udah. untuk ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Sabri MVP dan rekan saya. Saya mau minta solusi. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.